Ibu dan Saudara yang terkasih, renungan ibadah harian dalam rangka bulan kesaksian dan pelayanan hari ini dengan judul Injil bagi Orang Mati. Untuk itu, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami. Engkau telah mengumpulkan kami di tengah keluarga kami masing-masing dalam damai dan keselamatan. Keluarga kami juga Engkau anugerahi hati yang terbuka dan bahagia. Syukur kepadamu yang maha tinggi, dalam nama Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, mari kita baca 1 Petrus 4 ayat 5 sampai dengan 6. Tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh Roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita semua tinggal di negara Indonesia. Negara Indonesia terdiri dari berbagai suku, ras, dan agama. Di negara Indonesia ada sebagian suku yang menghargai leluhur yang telah meninggal dunia. Bahkan merupakan kewajiban yang harus dilakukan karena menurut kepercayaannya, roh leluhur dapat memberi berkat dan menemani yang masih hidup. Misalkan suku Pamona yang ada di Sulawesi Selatan dan di Sulawesi Tengah. Tetapi sebaliknya, kalau mereka tidak menghargai, maka roh leluhur dapat mendatangkan malapetaka dan kutukan. Bacaan kita hari ini, khususnya ayat 6, menyatakan bahwa itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh Roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Dalam hal ini ada pertanyaan, apakah kita perlu khotbah dan ibadah di makam? Hal ini bisa menjadi diskusi yang panjang di rumah kita masing-masing. Namun satu hal yang pasti, bahwa Petrus percaya bahwa kematian bukanlah akhir sebuah cerita seseorang. Kematian adalah pintu menuju dunia orang-orang yang menunggu masa penghakiman. Pesan Petrus ini bukan hanya bisa dibaca terkait orang mati saja, tetapi juga bisa dibaca bagi orang yang hidup. Oleh karena itu, kita perlu melakukan hidup kita dengan awas. Tidak perlu sembrono, tidak boleh sembrono, tidak boleh melakukan hal-hal yang sifatnya semaunya sendiri. Jagalah Injil yang kita terima dengan sungguh-sungguh. Hiduplah hari ini dengan tuntunannya.
tidak perlu menunggu sampai kita mati. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, mari kita berdoa. Syukur kepadamu ya Tuhan, sebab oleh kasih dan pengorbananmu, kami semua di rumah kami masing-masing dilayakkan menghampiri tahta kemuliaan Allah Bapa. Kami telah melaksanakan renungan ibadah harian pada hari ini dengan penuh sukacita. Saat ini kami menyerahkan dosa kami ya Tuhan, dan kami membuka hati untuk merenungkan dan terlebih melakukan akan firman-Mu. Mampukan dan tolonglah kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, demikian renungan dalam rangka bulan kesaksian dan pelayanan. Amin.